Selamat sore sahabat Femina, jumpa lagi dengan saya Tria Nur Agustina, jurnalis Boga Femina di Cerita Makan hari ini. Tria akan tulis dulu ya judulnya ya. Sebentar, hari ini kita akan ngobrol tentang masakan sehat ya, yaitu salah satunya adalah gaya pola makan plant-based. Tria pin dulu komennya. Oke, teman-teman lagi ada di mana? Wah, sudah banyak yang bergabung ya. Ada Ayah Bunda, halo, ada Mbak Teni juga, Marceli, Nana, Virgiana, Tomasir. Boleh ditulis di kolom komen lagi ada di kota mana. Halo Ratna Santi. Oke, baik. Tria memperkenalkan diri lagi ya. Saya Tria Nur Agustina, jurnalis Boga Femina yang akan mengajak teman ngobrol tentang gimana sih caranya makan sayur. Karena kan sekarang lagi booming banget ya. Kalau pasti teman-teman pernah dengar istilah tentang pola makan plant-based, yaitu serba nabati. Tentunya kalau kita di Indonesia banyak banget sayur, makanya kita makan sayur aja. Tapi gimana sih cara makan sayur supaya enak gitu ya? Kadang itu tantangannya ya gitu. Apalagi kalau kita terbiasa makan yang gurih-gurih itu serba daging, mungkin kita bisa saja merasa kehilangan gitu. Jadi kayaknya berat banget kalau mau makan serba sayur gitu ya. Jadi, nah ini obrolan ini gak cuma bagi teman-teman yang menjalani pola makan plant-based ya. Gak cuma yang vegan atau gak vegan, pokoknya semua siapapun yang pengen makan enak harus nonton acara live ini. Karena akan ada ahlinya, yaitu Klub Masak Sirja. Tria akan mengajak kalian semua berkenalan, oke? Tria mau nyapa lagi ya. Halo Mbak Angelia dan Fosa, boleh langsung ditulis di kolom komen posisinya ada di mana ya. Boleh kita saling menyapa di sini. Nah, oke. Sebelum Tria akan mulai mengundang narsumnya ya, kemarin tuh gara-gara pandemi pasti banyak banget semua teman-teman tuh mencari tahu bagaimana sih cara sehat ya. Salah satunya adalah tentu dengan makanan. Karena nih banyak banget, pasti teman-teman pernah dengar, apapun yang masuk ke mulut kita itu sangat mempengaruhi kesehatan kita. So you are what you eat gitu kan. Pasti tahu banget kalau istilah itu benar adanya. Banyak yang sakit gara-gara makanan, banyak yang juga tiba-tiba jadi kembali sehat, nggak tiba-tiba sih ya, banyak juga yang akhirnya kembali sehat gara-gara makanan. Nah, kalau misalnya kembali sehat gara-gara makanan, pikirannya pasti udah makanan yang rasanya gimana nih, kurang nikmat. Tapi no, bersama Klub Masak Sirja kita bakal bertanya sama mereka gimana sih cara mereka itu mengolah makanan serba sayur menjadi seru ya, dan menjadi seru dan menyenangkan gitu, oke? Nah, sekilas tentang Klub Masak Sirja. Jadi Klub Masak Sirja ini memang sekarang lagi, mungkin teman-teman kalau yang penyuka masak ini pernah dengar ya, ini adalah perkumpulan yang baru muncul di saat pandemi dan sedang disorot banget sama teman-teman yang suka pada makan sayur atau teman-teman yang menjalani pola makan plant-based, oke? Nah, mereka selama ini melakukan transfer knowledge lewat kelas-kelas online dan juga workshop offline nih, karena udah mulai boleh online kan. Makanya mereka sudah bikin kelas-kelas kecil dan selalu sold out ya, jadi lucu banget. Jadi serunya adalah karena mereka itu ngajakin kita cara makan atau masak segala hal tentang plant-based, tapi itu tapi seru banget gitu. Jadi daripada misalnya alih-alih menggerogoti pemikiran kita tentang misalnya kalau misalnya kita makan daging gitu ya, pasti kita nggak bakal mendukung misalnya misalnya green living dan segala macam. Of course kita semua tahu itu resikonya, tapi bukan itu pendekatan yang mereka lakukan. Mereka justru mengajak kita untuk, wah kalau kita misalnya mau plant based, justru ini kesempatan bagi kita untuk akhirnya makan sayur yang lebih banyak gitu ya. Makan sayur lebih banyak supaya nggak bosan, sayurnya apa aja nih, oke? Lalu pokoknya nih, apalagi kalau di Indonesia, sayur dan buah-buahan dan kacang-kacangan tuh kan ngumpul banget kalau di Indonesia. Jadi pasti nggak bakal susah kalau kita mau makan segala hal yang serba plant-based. Nah, oke. Nah, pasti teman-teman kemarin udah ngeliat nih ya, tuh cara doyan makan sayur. Kita bakal ngobrol harusnya dengan 3 orang, tapi Chef Ferdian Lee yang paling kanan ini sedang berhalangan ya. Jadi kita akan ngobrolnya bersama Mbak Tarlen dan juga bersama Mas Tiko, oke? Saya akan segera mengundang narasumber kita, yaitu Tiko Sukarso dan juga Mbak Tarlen, oke? Halo Mbak Vima, suaraku kedengeran ya? Accept. Oke. Jadi pokoknya kalau kita gabung Klub Masak Sirja ini, kita bakal diajak cinta dengan makan sayur ya. Dan makan sayurnya semuanya yang serba
kita melihat kembali ke lokal gitu, terbanyak banget bahan-bahan lokal yang bisa kita ulik dan bikin kita oh my god, ternyata selama ini yang udah kita miss out banyak banget, ternyata sayur bisa ya sebegitu ragamnya, lalu sebegitu ragamnya juga cara pengolahannya gitu ya. Jadi di sini sudah ada Mbak Tarlen. Hai. Halo, selamat sore Ada semua. sore. Ada juga Chef Tiko. Mas Tiko, aku panggilnya Chef Tiko, nggak apa-apa sih, kan kamu kan license vegan chef ya, boleh dong? Halo, selamat sore. Boleh dong, boleh, 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 boleh. Boleh. Oke, boleh aku panggilnya Chef Tiko ya, karena ini yang memang Tiko ini salah satu yang ngajarin di klub masak Sirja. Nah, seneng banget sudah pada gabung, lagi pada di Jogja ya. Di base campnya klub masak Sirja itu di Jogja. Iya, betul di Jogja. Kemarin sih kami kedatangan partner kami dari Jambi ya, Chef Ferdianli. Tapi karena ada masalah keluarga, jadi dia harus kembali lagi ke Sumatera untuk melayat neneknya yang meninggal. Jadi nggak bisa Ya, turut bergabung berduka hari ini. cita. Iya, iya. Semoga nanti kita boleh ada lah ya eksklusif session ya IG Live bersama Chef Ferdianli ya. Bisa banget. Dikasih izin ya, Mbak. Oh iya Boleh. dong, jelas. Chefnya boleh diculik secara online. Nah, teman-teman pasti, nah kalau aku sih sudah pernah nih ikutan klub masak Sirja yang didirikan oleh 3 orang ya, oleh Mbak Tarlen dan juga Chef Tiko dan juga Chef Ferdian. Pasti teman-teman pengen tahu juga nih. Nah, aku mau tanya nih kepada yang mengurus segalanya di belakang layar juga, yang super sibuk, Mbak Tarlen. Aku mau tanya, kapan sih berdirinya klub masak Sirja ini? Kalau dibilang kapan berdirinya, awal tahun ya, karena ini bersama Chef Ferdian, tapi cikal bakalnya sebenarnya udah mulai dari 2021 gitu. Waktu itu kongsiannya masih berdua, aku sama Tiko gitu. Kita sebenarnya pertama kali tuh bikin kelas offline. Waktu itu ada teman datang ke Jogja pengen ikut kelas pengen belajar masak, terus ya udah akhirnya dibikinin kelas. Nah setelah itu orang pada tertarik pengen belajar, ya udah kita buka. Tapi kan karena pandemi waktu itu cukup ini ya, nggak jelas gitu aturannya, PPKM lah segala macam. Jadi akhirnya kita pelan-pelan mindahin si kelas itu ke online. Kemudian awal tahun Chef Ferdian bergabung, akhirnya ya udah kita seriusin aja si program kelas-kelas ini, dan jadilah Klub Masak Sirja gitu. Oke, tapi boleh ceritain nanti kita akan nanya ke Chef Tiko juga. Ke Mbak Tarlen, sebetulnya kamu tuh sebetulnya kesibukannya apa sih sampai akhirnya bisa ikut-ikutan nyemplung nih bertiga soal urusan masak-memasak plant-based pula gitu. Sebenarnya kalau kesibukan aku tuh sehari-hari aku tukang jilid buku gitu ya. Karena keahlian aku adalah bookbinding. Jadi aku selain ngerjain merchandising juga aku memperbaiki buku-buku tua seperti itu. Tapi karena aku pindah ke Jogja pas pandemi, kemudian ada keinginan ya dari dulu aku pengen belajar masak gitu, karena dulu ibuku tuh sering ngajarin tapi aku kayak nggak serius menyimak gitu. Jadi pas sekarang ibuku udah nggak ada, aku belajar ke siapa ya gitu. Nah kebetulan aku ketemu Tiko, ya udah aku belajar dari dia. Dan yang menarik kan karena ini plant based ya, dan aku tuh memang dari dulu pengen banget sih bisa lebih banyak makan sayur, karena aku sendiri nggak terlalu suka sayur dari dulu gitu. Tapi sejak ketemu dia, aku kemudian menemukan, oh ini ternyata makan sayur bisa lebih asik gitu, dengan rasa yang lebih enak juga. Gitu. Oke, ternyata ya. Setelah ketemu sama Chef Tiko, akhirnya, oh ternyata berbagai cara-cara supaya makan sayur enak itu begini rupanya. Nah, aku mau nanya dulu ke Chef Tiko. Chef Tiko berarti dulu di mana sih belajar masaknya? Lalu kedua sampai akhirnya punya spesialisasi masakan serba nabati itu gimana caranya? Pasti kan teman-teman pengen tahu nih kalau mau ikutan klub masaknya, ini siapa sih yang bakal ngajarin kita gitu. Iya, jadi dulu tuh pertama belajar masak itu yang pasti lewat ibu ya di rumah ya. Jadi mamaku tuh emang sama nenekku sama tanteku tuh memang suka masak gitu. Mereka
suka bikin rendang dan jualan rendang pesanan gitu ya, homemade. Terus aku emang disuruh bantuin masak di rumah ya. Kalau orang Padang masak tuh dulu di rumah ya semua ikutan repot ya anak-anaknya ya. Jadi ngurusin makanan tuh penting gitu. Jadi semua kebagian untuk urusin dapur gitu. Jadi belajar pertama masak sama mama, sama tanteku dan nenekku emang karena besarnya sama 3 perempuan ini di rumah gitu. Terus habis itu setelah lulus kuliah S1 aku ngambil sekolah vokasi di Singapura di Sunrise di Sunrise Global Chef Academy. Nah disitulah aku ketemu sama Chef Ferdian karena kami satu kelas gitu, satu batch bahkan satu angkatan gitu. Nah terus habis itu setelah dari situ aku belajar masak tuh karena magang kerja di restoran. Terus habis itu aku kerja di F&B juga, jadi kerja di perusahaan restoran kayak TWG, kerja di pastry, kerja di bakery, kerja di bar, kerjain teh. Jadi aku sempat ngerjain semuanya sampai ya jadi manajemen lah ya, jadi blue collar gitu. Jadi, sampai akhirnya aku memutuskan untuk bikin villa sendiri gitu. Nah pas aku memutuskan untuk bikin villa sendiri, aku tuh udah lagi dalam transisi untuk belajar vegan atau plant based gitu karena aku punya masalah kulit, aku cukup stres tinggal di Singapura selama 6 tahun gitu, jadi banyaklah problematika yang keluar stres gitu. Terus salah satunya kulit yang nggak pernah hilang ya, jerawat aku lumayan gede-gede. Terus habis itu makan aku nggak bener, tidur aku nggak bener. Akhirnya aku ke Ubud 6 bulan terus belajar gitu. Tapi ya itu karena gurunya bule ya, jadi daftar makanan dan daftar belanjanya juga bule banget semua. Kadang-kadang nggak ada di Indonesia di pasar gitu. Jadi aku agak kurang connect gitu loh. Jadi oh iya ya gitu. Terus diajarin bikin kare, kayaknya gulai nenekku lebih enak ya dari ini. Gitu. Terus habis itu aku terapin sendirilah. Ya kalau misalnya dengan teknik-teknik yang diajarin mungkin dengan konsiderasi atau kesadaran yang diajarin kenapanya why-nya, tapi aku pakai teknik ataupun bahan-bahan yang dari nenek tanteku atau ibuku, jadi kayak lebih enak, berasa lebih padang gitu gulainya gitu, nggak kayak gulai gulai Amrik gitu atau gulai LA gitu karena gurunya orang LA. Terus habis itu karena tinggal di desa, bikin villa di desa, jadi lebih banyak terekspos sama makanan lokal, terus itu bahan-bahan lokal. Ya, jadi ilmunya aja yang aku pakai, tapi aku kombinasi sama ilmu nenek, sama tante, sama ibuku. Terus aku kombinasi sama aku belajar di industri. Jadilah yang aku suka gitu. Jadi aku emang sengaja aku kalau nggak bisa makan aku nggak mau. Jadi aku pengen enak juga tapi tetap sehat. Dari situlah aku terus memproduksi makanan-makanan vegan dari mulai villa, habis itu resto, retail, sampai sekarang bikin klub masak Sirja. Oke. Nah, aku tertarik, pasti sahabat Femina tertarik pas Chef Tiko bilang aku makannya sembarangan. Emang makan sembarangan itu apa sih? Bagi apa tuh, coba dulu. Biar kita tahu, biar kita bisa kurang-kurangin sedikit juga gitu. Coba dibuka daftar ininya. Daftar makanan yang saat itu harus kamu favorit kurangi di masa lalu. Jadi kan aku kan besar sebagai orang Padang ya, jadi bapakku Jawa ya, namaku Jawa banget gitu, Tiko Sukarso. Tapi orang nggak tahu kalau sebenarnya aku digedein sama orang-orang Padang karena ibuku sangat dan tanteku, nenekku semua yang gedein aku gitu. Nah, jadi sebagai orang Minang ya, tentunya aku suka nasi Padang gitu. Nah, nasi Padang itu kalau dari kecil, dari zaman kayak SD umur 5 tahun tuh aku kalau ke nasi Padang tuh selalu nasinya nambah 2 kali. Terus habis itu gulai otak 2. Terus habis itu aku sama wajib paru tuh bisa 2. Terus habis itu jadi jeroannya cukup banyak aku makan. Dan orang Padang kan suka gulai cincang ya kan, yang telannya banyak gitu. Aku suka banget tuh, kayak lebih banyak dari, jadi sama banyak sama nasinya sih. Jadi aku nggak pernah makan sayur jujur waktu kecil. Jadi kalau ke restoran Padang selalu aku itu, belum mesti satu ayam, kalau nggak ayam panggang, ayam pop, atau nggak ayam hijau. Jadi aku selalu milih 1 ayam. Jadi kurang lebih memang makan dagingku banyak. Dulu waktu kuliah aku sampai kayak suka nge-gym banget ya. Terus aku bisa makan telur sehari 10, sampai mamaku tuh pusing telur di rumah habis terus sama aku.
Jadi menurut aku makan sembarangan tuh mungkin karena makan yang berlebihan kali ya, sesuatu yang berlebihan. Aku percaya there is no good food, bad food ya. Nggak ada makanan yang jelek atau baik. Semuanya kalau diniatin dengan niatan yang bagus ya kan kita mau bersyukur ya. Jadi menurut aku sih karena kelebihan aja kemarin waktu-waktu kecil dulu aku makan terlalu over aja sih Mbak Tria. Jadi nggak sadar gitu makannya tuh nggak napas gitu nggak pakai Iya. disadarin kan nggak memikirkan kepentingan yang lain Mbak, jadi ya udah makan buat aku aja gitu naks gitu. Iya. Ya, aku juga termasuk makan yang banyak, Cheftico. Makanya aku dari tadi nyari filter yang bikin kurus pipi tuh nggak ada. Kelihatan nih makan banyak. Nah, teman-teman mungkin kalau kita mungkin yang badannya nggak sensitif, makan segitu banyak, kayaknya mungkin di umur sekian masih nggak berasa ya. Kalau tadi kan Mas Tiko langsung keluar gitu, keluhan-keluhannya cukup sensitif gitu. Badan jadi sebetulnya kayak alarmnya tuh bunyi lebih dulu ya dibanding orang lain gitu kan. Gitu. Betul. Nah, tadi juga Mbak Tara bilang juga bilang bahwa dia belajar sama kamu. Dan kamu sendiri ternyata pas kamu belajar pun akhirnya sampai license ya, dapat license gitu. Tapi memang tantangannya adalah masakan plant based itu, vegan itu kebanyakan tuh ya tadi adaptasi dari resep-resep dari luar negeri sana gitu ya. Nah, ternyata apakah ini akhirnya sebetulnya membedakan klub masak Sirja? Kalau aku lihat gitu ya, menu-menu di kelasnya gitu ya sangat misalnya nggak bule-bule banget gitu, ternyata wah banyak banget yang ternyata sangat Indonesia gitu. Jadi Mbak Tari sebetulnya menu-menu seperti apa sih yang lebih pengen dikenalkan oleh klub masak Sirja, atau mungkin mindset apa yang pengen dirubah ke orang yang selama ini menganggap bahwa kalau aku mau makan plant based tuh makanannya bule banget gitu. Atau nggak enak gitu ya. Ya sebenarnya kalau klub masak Sirja tuh lebih mengajak kita mengeksplorasi lokalitas ya. Jadi sebenarnya yang dirindukan ketika misalnya kita beralih jadi plant based atau vegetarian atau vegan itu kan kita langsung seperti farewell dengan rawon, dengan rendang, dengan makanan-makanan Nusantara yang sebenarnya cita rasanya tuh udah melekat banget gitu. Dan udah ngebentuk palet lidah kita gitu sebagai orang Indonesia gitu ya. Nah, bukan berarti kalau misalnya kita memilih menjadi plant based kita akan kehilangan itu semua gitu. Jadi kan sebenarnya yang di apa ya, yang mengikat kita dengan cita rasa Nusantara itu kan sebenarnya bumbunya gitu. Jadi kita tuh punya spirit ya udah kalau gitu bumbunya kita pakai pakem makanan-makanan tradisional, isinya bisa kita ganti dengan pendekatan yang lebih plant based gitu. Kayak misalnya rendang gitu ya. Rendang kan nggak harus dari daging, bisa pakai jamur, terus juga bisa pakai daun-daunan gitu ya. Kita bahkan kemarin sempat ngicipin bahwa di Minang itu ada rendang 32 daun ya. Jadi aku juga baru tahu ya kalau buat orang Minang comfort food itu ya bercita rasa seperti rendang ya. Kalau misalnya lagi nggak enak badan, ya udah masukin aja rendangnya diganti pakai daun-daun yang lebih berkhasiat gitu untuk membuat badannya terasa lebih enak lagi gitu ya. Sementara kan kalau orang Jawa tuh lebih ke jamu, bikin jamu nih dari empon-empon atau segala macam. Nah itu kan sebenarnya sebuah kekayaan pengetahuan yang luar biasa gitu yang kita miliki gitu. Jadi kita sih nggak berusaha apa ya kita mencari yang dekat dulu deh gitu, terhubung kembali dengan yang dekat gitu, dengan lokalitas yang sebenarnya itu ada dalam keseharian kita gitu. Di warung makan ya. juga betul, kalau misalnya kita jadi vegan atau vegetarian gitu ya, kita tinggal datang ke warung nasi di dekat rumah, menu-menu sayur itu banyak banget gitu. Jadi nggak harus dengan ketika kita memutuskan jadi vegetarian atau vegan atau plant based, kita nggak harus pakai pendekatan yang itu gitu, yang satu gitu ya, maksudnya yang terlalu barat gitu. Karena kita sendiri sebenarnya orang Indonesia tuh sangat akrab dengan menu-menu itu gitu. Jadi ya tinggal digali lagi aja. Itu semangat kita sih, menggali lagi gitu, berkenalan lagi dengan apa yang kita punya gitu. Oke. Nah, balik ke Chef Tiko.
Septiko memang mungkin kalau lebih umumnya bagi kita sehari-hari di rumah ya, kalau kita tahu sayuran kita kan memang yang mungkin kalau di Jakarta gitu taunya kayak sayur bayam, pokoknya bening-bening ya, itu memang mungkin biasanya wah kurang boosting nih, rasanya kurang kuat, jadi kayak kita merasa aduh kalau kita harus plant based atau kita harus makan serba sayur kok berasa kurang banget gitu. Tapi ternyata sejauh mana sih, ternyata banyak nggak sih sayuran lokal, sayuran resep tradisional yang sebetulnya banyak bumbu gitu. Kayak tadi kan sebetulnya kayak di Minang pun sebetulnya ada rendang yang serba daun juga ada gitu kan gitu. Ternyata banyak nggak sih sayuran kita yang sebetulnya kayak bumbu gitu? Banyak. Jadi kalau misalnya kita ngomong misalnya gado-gado atau lotek ya, kan di setiap kota tuh punya budayanya masing-masing gitu ya, walaupun saling mempengaruhi pasti ya, tapi sayurnya pun bisa sangat lokal dan yang satu kota dengan kota lain itu bisa berbeda gitu elemennya. Misalnya kayak di Padang pical itu atau pecel dia ada mie, kalau di tempat lain pakai nasi, yang satu pakai lontong gitu. Itu kan elemen-elemen yang cukup bisa digantikan sesuai kebutuhan ketersediaan gitu ya. Padahal semua bumbunya kacang gitu. Bumbunya tuh nggak tanggung-tanggung. Kacangnya tuh yang gurih, kemudian ada manisnya, ada asamnya, kemudian ada bawang putih atau bawang merahnya, ada daun jeruk, atau mungkin ada aromatik lainnya seperti empon-empon atau jahe-jahean gitu. Ya, ini tergantung dengan kesepakatan tiap kota dan sumber bahan yang tersedia di situ gitu. Nah itu yang menarik. Jadinya kalau satu Indonesia aja setiap kota ada, misalnya berarti kayak pecel Jawa Timur sama lotek Sunda sama gado-gado Jakarta, itu udah ada elemen-elemen yang banyak membedakan gitu. Itu salah satu kekayaannya ya. Kita belum ngobrolin tentang soto, kita belum ngobrolin tentang misalnya rujak. Rujak itu juga salah satu hal yang disukain satu Indonesia gitu. Kita suka asam-asam, pedes-pedes, manis-manis tapi buah gitu. Ternyata orang Indonesia tuh suka makan sayur, suka plant based. Buktinya budaya rujak tuh hampir disepakatin di semua daerah gitu ya. Ada yang pakai tahu, ada yang digejrot ya kan, ada yang diserut, ada yang pakai papaya mengkel, ada yang pakai serai. Jadi macam-macam ya rujak itu. Nah itu salah satunya yang kami sendiri juga, aku nggak menguasai semuanya, tapi mari mengeksplorasi. Tadi semangatnya adalah mari menggali lagi, terus kenalan lagi gitu. Jadi menurut aku memang kaya banget Indonesia, Mbak Tri ya. Jadi belum ada aja dengan kacamata, yuk kita ngelihat sayurannya lebih penting gitu. Kalau kemarin-kemarin kan kita ngelihatnya dagingnya yang lebih penting, tapi kalau sekarang sepertinya memang menarik nih kalau sesuatu yang dengan kacamata berbeda, kita akan melihat lebih banyak lagi, benar bukan? Yes. Nah tadi ya memang, nah kalau misalnya selama ini kan memang kalau kita mau misalnya mau menjalani pola makan plant based ya, kita hanya misalnya mikirin aduh harus ngurangin dagingnya ya, bukan ngurangin, misalnya nggak ada tuh dagingnya di atas piring gitu kan, tapi akhirnya misalnya kita melupakan bahwa justru misalnya dengan ketiadaan daging itu kita bisa mengganti dengan hal lain yang juga lebih berwarna gitu, lebih rasanya juga seru, tekstur seru, which is dengan sayuran yang mungkin selama ini kita nggak perlu eksplorasi. Jadi bahwa dengan plant based itu justru membuka kita ke sebuah kenyataan bahwa halo, ternyata sayuran Indonesia tuh banyak loh, dan menjadi plant based di Indonesia itu ternyata segitu gampangnya. Gitu. Betul. Nah, jadi ya kan? kalau aku boleh sharing pengalaman ke warung nggak Mbak? Monggo. Jadi kan warung nasi itu adalah usaha yang cukup dekat dan akrab hampir di setiap pengkolan ya, gitu ya. Kita punya budaya warung nasi gitu. Dan menariknya di setiap kota punya bahan pangannya sendiri gitu. Jadi terkadang makananku cukup seperti yang ada dalam diet-diet kotak makan gitu. Padahal aku cuman ke warung nasi. Karena misalnya aku makan nasi putih tapi porsinya setengah, kemudian aku tambahin dengan dia nyajiin singkong goreng, terus abis itu kemarin aku nemuin ubi goreng, bukan ubi goreng-gorengan ya, tapi ubi goreng dalam bentuk misalnya ketimus atau apa gitu, terus ada sukun goreng juga gitu, jadi aku masukin, terus ditambah sayuran macem-macem gitu, jadi ternyata karbohidratku cukup variatif ya dari warung nasi ini, satu warung nasi gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang menurut aku sebuah berkah ya, karena di Indonesia aksesnya masih cukup
cukup mudah, dan bukan cukup mudah karena banyak sekali sebenarnya, tapi tidak dipentingkan gitu. Iya, Dan iya. bagian dari Nah, mungkin keseharian ya, juga sih. betul. Kalau di Jogja mungkin kayak pelaku makan sayur itu udah lebih banyak ya, karena komunitas organik di Jogja itu hidup banget. Nah, justru kalau di Jakarta nih, Mbak Taren, kita kan hidupnya dengan restoran-restoran masa kini-kekinian gitu ya. Nah, jadi tuh mungkin misalnya rasa-rasa masakan plant based itu yang memang lebih condong ke barat gitu, kayak tadi sulit banget masuk ke palet kita jika memang kita nggak terbiasa dengan bumbu-bumbu barat ya, kecuali emang kita tinggal di luar negeri lah ya, baru balik ke Indonesia mungkin dia emang terbiasanya dengan bumbu barat gitu. Tapi kan kalau kita ngomong mayoritas gitu, palet kita adalah seperti ini gitu, yang spicy. Nah, sekarang tuh menurut Mbak Tarli lebih banyak nggak sih, udah mulai banyak nggak sih misalnya kayak yang jual makanan plant based tapi udah berani bawa kembali ke kodratnya gitu, selera orang Indonesia gitu kalau sekarang perkembangannya. Nanti mungkin Nah, Mas Chef Tiko boleh nambahin ya. itu kan sebenarnya persoalan labeling ya. Kalau misalnya kita cari tempat yang memang dikasih label restoran khusus plant based gitu, ya mungkin nggak terlalu banyak jumlahnya gitu. Tapi kalau kita memperluas definisi kita tentang plant based adalah makan sayur, ya kita sebenarnya bisa pergi ke warung apa aja gitu. Dan tinggal pilih sayurnya aja. Bahkan aku sama Tiko tuh sering makan di restoran Padang gitu ya. Ya aku ngambil kuah rendang karena aku masih makan daging walaupun jumlahnya sangat sedikit gitu. Dia makan ini apa maksudnya dia makan terong baladonya, sayur-sayurannya gitu. Dan itu Jengkol, sebenarnya jengkol, rendang jengkol kalau misalnya pas lagi ada gitu ya menunya. Jadi sebenarnya sefleksibel itu gitu. Yang membuat dia menjadi tidak fleksibel itu kan karena ada pelabelan itu ya. Dilabeli plant based gitu ya. Padahal ya udah sebenarnya sesederhana ya banyakin makan sayur aja sebenarnya gitu. Iya, Kecuali iya, iya. misalnya sudah lebih punya komitmen yang lebih untuk jadi vegan gitu. Jadi emang tidak mengkonsumsi hewani sama sekali ya tinggal request gitu ya. Kami tuh suka pergi ke tempat makan yang misalnya Tiko request cah togenya jangan pakai ini ya, jangan pakai ikan asin ya gitu. Atau ini jangan pakai kecap asin misalnya di request kayak gitu, dan itu tuh bisa membuat hidup kita jauh lebih mudah sebenarnya ya kalau misalnya kita meninggalkan si pelabelan itu gitu. Dan makan sayur tuh jadi beneran jadi gampang banget gitu, dan pilihannya tuh jauh lebih beragam gitu. Jadi mungkin kita menganggap pilihannya sedikit karena kita membatasi diri gitu, dengan definisi yang sempit gitu. Tapi kalau kita membuka definisinya jadi lebih luas, pilihannya juga jadi sangat banyak gitu. Iya, iya, iya. Ya memang kadang kalau misalnya kita mau pergi ke restoran gitu, kadang kita ada takutnya tuh gini, Mbak. Misalnya, aduh, aku nggak bisa. Misalnya nggak bisa makan daging. Tapi justru instead sebetulnya kita bisa mikir, instead of mikir, aduh, aku nggak bisa. Tapi, oh, aku bisa makan yang lain gitu kan. Jadi lebih Iya, bawa betul, betul. lebih ke bawah ke sesuatu eksploratif gitu ya. Iya, iya. Gitu. Sudut pandangnya yang diubah ya. Sebenarnya cuma menggeser sudut pandang aja sih. Gitu. Yes. Bener Nah, banget, daripada kita mikirin dagingnya, ya mikirin sayurnya aja gitu. iya, 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 iya. Nah, kalau Chef Tiko, jadi mah kalau kamu lihat tuh sekarang itu mungkin kalau di Jogja justru banyak yang lebih lokal ya. Kalau di Jakarta sendiri kamu lihat mulai penjual makanan plant based itu sekarang mulai lebih perkembangannya gimana? Tentunya ini nggak terlepas dari serbuan dari luar negeri ya. Maksudnya terminologi plant based sendiri kan dalam bahasa Inggris ya, plant based gitu, berbasis nabati. Jadi memang kemarin aku sama Mbak Karen berpikir oke, kita pakai makan sayur aja, itu lebih apa adanya, lebih humble ya daripada plant based. Walaupun plant based juga tetap diiringin gitu ya, didampingkan gitu. Karena memang yang menjadi kesepakatan adalah itu. Jadi wajar aja kalau di kota besar seperti Jakarta banyak sekali yang memang seperti Mbak Taren bilang pelabelan gitu ya, atau eksklusif memang. Ya itu menjadi salah satu opsi cara mudah, mungkin alat yang bagus untuk coba-coba ya. Tapi apakah coba-coba itu menjadi berkelanjutan, kan itu sebuah pertanyaan. Ya, betul. Padahal cara pandang Indonesia itu yang sangat lokal,
Contohnya gitu, kita kalau ke gado-gado, saya yakin di gado-gado itu 95% adalah plant based, tapi dia tetap inklusif. Jadi misalnya mau tambah telur rebus ada, ya kan? Mau tambah telur bebek ada. Itu hanya ditaruh, atau mau nggak pakai terasi bisa gitu. Jadi memang dalam budaya kita memang lebih inklusif ya. Kita tidak suka melabel-labelkan atau mengkotak-kotakan gitu. Selalu lebih mentingkan kepentingan yang lain juga gitu. Jadi kalau misalnya ada yang mau tambah mungkin peyek dengan teri, ada dijual di toko gado-gado ya kan gitu. Jadi tetap ada, yang butuh sumber protein dari hewani mungkin masih pengen, mereka bisa pesan itu. Jadi menurut aku memang tren itu nggak bisa ditahan ya, karena itu kan serbuan dari industri besar ya. Jadi tentu itu menjadi alat bagus untuk kita mencoba. Tapi pada saat kita mencoba, tentunya kita lebih nyaman dengan cara lokal kita ya kan. Bagaimana kita makan gitu. Makanya aku lebih nyaman di restoran-restoran yang lebih lokal juga. Seperti Mbak Taren bilang, dan lebih mudah ke restoran dan minta dibuatin nggak pakai ini dan nggak pakai itu daripada masak sendiri di rumah. Masak sendiri di rumah lebih repot. Bener nggak? Atau sengaja nyari yang plant based gitu ya. Itu lebih sulit juga sih di Jogja, sebenarnya nggak banyak juga gitu yang khusus. Betul. Gitu ya. Jadi pertanyaannya Mbak Tria, aku kalau repot juga ya, takut kalau nanya ini nanya itu. Ya kalau dibanding kita masak sendiri di rumah lebih repot, mendingan ke restoran repot dikit. Jadi masih lebih enak gitu ya, dapatnya lumayan cukup banyak gitu. Jadi dia nggak perlu nyuci, nggak perlu apa ya kan, tapi masih bisa suka. Iya, lokal. Jadi emang banyak banget misalnya kayak halangannya, aduh kalau aku vegan atau aku plant based, aku bakal terlimitasi pilihan restoran. Enggak, justru pergi aja kemana, karena ternyata mereka tuh udah bisa kalau kita minta ini kurang itu udah luar biasa ya. Ya kecuali misalnya kita memilih jadi plant based atau vegetarian, yang tadi benar-benar vegan pergi ke warung steak gitu ya. Nah, ya itu memang pilihannya akan sangat terbatas gitu. Iya. Nah, tadi Chef Tiko juga bilang soal kalian mencoba lebih inklusif, siapapun gitu ya. Yuk, yang ini vegan nggak vegan bisa gabung gitu. Nah, Mbak Talen kan juga dulu kan sebetulnya punya sering berputar, bergaul, bekerja di dalam bentuk komunitas ya gitu. Nah, sebetulnya kalau untuk kita, pasti kan sebuah klub masak atau gerakan seperti kalian pasti memiliki pesan tertentu yang pengen kalian bawa gitu. Nah, ada nggak sih pola-pola pendekatan ala komunitas yang akhirnya kamu bawa ke klub Sirja tuh seperti apa sih? Karena aku lihat itu ternyata ini walaupun klub masaknya masih baru, tapi peminatnya udah banyak ya gitu. Dan aku lihat itu audiensnya lebih luas gitu, nggak cuma mereka yang vegan. Nah, ini kan unik banget gitu ya dalam sebuah klub masak plant based, tapi banyak banget yang nggak vegan justru. Apa sih, adakah kalian mencoba lebih inklusif, pendekatan seperti komunitas apa yang kamu pinjam, kamu bawa dalam membawa campaign Klub Masak Sirja, Mbak? Ya, itu tadi ya, semangatnya kan memang mentransformasikan bagaimana makan sayur itu menjadi mudah dan enak gitu ya. Dan itu tuh bisa berlaku untuk siapapun yang ingin makan sayur lebih banyak gitu. Nggak harus dia sudah memilih jadi vegan atau vegetarian gitu, nggak harus seperti itu. Jadi siapapun gitu. Makanya kami tuh tidak pernah kami tidak berusaha mengkampanyekan itu juga gitu ya. Lebih ke pedoman gizi seimbang lah ya. Kalau Kemenkes tuh punya panduan bahwa isi piringku tuh 30% tuh sebenarnya sayuran gitu ya, buah dan karbo itu 30% juga, kemudian 30% lagi sumber nabati protein ya kalau nggak salah. Pokoknya sayurnya tuh lebih banyak gitu. Jadi karena memang menurut aku sih itu kebutuhan manusia zaman sekarang ya, bahwa kita tuh udah melupakan makanan berserat gitu. Makanya banyak masalah-masalah kesehatan juga muncul akibat kekurangan serat gitu. Sementara ya kita tahu sendiri ya, kalau misalnya kita ngomong dalam konteks yang lebih luas, jadi ini kan kenapa kita berusaha untuk tetap inklusi gitu, karena
ini bukan sekedar ngajak orang makan sayur, tapi juga ada usaha untuk lebih mengapresiasi ketahanan pangan lokal gitu ya. Di setiap daerah itu punya sumber-sumber pangan lokal yang sebenarnya itu bisa menunjang kehidupan kita gitu. Tapi kenapa sampai terjadi krisis pangan? Karena mungkin kebutuhannya tidak seimbang gitu. Orang hanya menginginkan makanan yang itu-itu aja, sementara nggak beragam. sumber makanan lain yang sebenarnya itu juga bagian dari kekayaan sumber pangan kita tidak diapresiasi gitu. Dan kalau misalnya kita ngomong konteks yang lebih luas ya, kalau kita bisa lebih mengapresiasi sumber pangan lokal, sebenarnya secara tidak langsung kita ikut menjaga keragaman hayati gitu. Karena kalau ibaratnya di pasar, kalau banyak permintaan nih daun-daun ini ternyata laku dijual, orang tuh akan tetap nanam itu. Tapi kalau misalnya itu nggak diapresiasi atau nggak ada orang mengkonsumsi itu, petaninya juga malas nanam itu gitu. Yang ditanam ya seragam aja sayurannya, padahal kita tuh punya banyak banget. Akhirnya kan banyak juga biodiversity yang punah gara-gara tidak diapresiasi oleh kita gitu ya, tidak dimanfaatkan oleh kita gitu. Gitu Mbak. Jadi ya kita berusaha untuk seterbuka mungkin gitu. Kita kita tidak dalam rangka kampanye mengajak orang menjadi vegetarian atau vegan, enggak. Kita ngajak orang lebih banyak makan sayur aja gitu. Iya sih, jadi kalau mengajak lebih makan sayur pasti bakal diliatin banget mungkin jenis-jenis sayur ya tadi, makanya sering kita abaikan apalagi kalau kita di kota gitu ya. Mau belinya itu lagi gitu ya. Coba di supermarket juga pilihannya kan terbatas ya Mbak. Iya. Padahal misalnya kalau kita ke supermarket itu aja, kalau ke pasar basah tuh kadang suka unik-unik nih. Makanya pasti penjual seneng banget kalau ada yang beli sayur-sayuran. Mungkin orang selama ini belinya bayam lagi. Nah, Chef Tiko, boleh jelasin nggak menu makanan apa aja sih yang udah pernah diajarin, dan ada kayak misalnya sayur-sayuran atau bumbu seperti apa sih yang misalnya ternyata orang-orang selama ini jarang praktekkan atau mungkin jarang pertemukan gitu. Misalnya si gado-gado akhirnya ketemu apa, atau bumbu rendang dengan apa gitu. Iya. Kalau rendang kan udah pasti bisa dimakan dengan apapun ya. Jadi kemarin aja saya mencoba bikin perkedel kentang atau kentang panggang, tapi kentangnya hanya 30% ya untuk sebagai perasa saja gitu. Sementara 70%-nya saya ganti dengan aku ganti dengan umbi, kayak ubi jalar, kemudian singkong, ada gembili, kimpul, tales. Itu bener-bener warna-warni dicampur jadi satu dan tetap di flavoring dengan kentang panggang. Aku kasih mirepoix gitu ya kan, biar enak. Terus habis itu dan dimakannya bersama dengan kuah kaldu jamur kental. Terus ada juga rendang jamur. Jadi tetap bisa enak gitu. Terus habis itu ada kriuk-kriuk juga, dipakai kerupuk juga boleh gitu. Jadi sebenarnya lebih kepada mengeksplorasi gitu. Kayak aku sendiri suka dianggap aneh gitu kalau makan singkong ataupun sukun sama rendang ataupun sama lauk gitu. Mereka pikir karena singkong itu cuma buat snack ataupun sukun buat snack, tapi bukan sebagai makanan utama pengganti nasi gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang menurut aku sebagai tukang masak, aku sih seneng aja karena kan ini memperkaya palet aku ya, eksplorasi gitu ya. Pada saat aku bikin tempe bacem tapi nggak melulu kedelai misalnya, aku udah nyobain berbagai macam tempe yang dari sekolah Pagesangan, kebetulan sering pesen dari mulai tempe kacang koro, bengkung, kemudian kacang botor, kacang amtoro, kacang gude, kemudian kacang pete Cina. Jadi itu pun berbeda-beda teksturnya dan cara masaknya, kemudian mengolahnya. Itu yang menurut aku senang banget karena punya kacamata yang berbeda gitu sekarang. Melihat sesuatu yang nggak pernah aku lihat sebelumnya. Misalnya orang tukang masak yang lain mungkin lagi ramai-ramai ngobrolin ada wagyu yang memang bukan wagyu gitu ya kan. Ada wagyu yang wagyu gitu. Tapi aku cuma nyari-nyari aja yang sering dipakai sama orang Gunung Kidul, terus jadinya kayak gimana gitu. Buat aku sih itu satu investasi kesehatanku pribadi ya.
Terus kedua, aku jadi tahu ilmu pengetahuan yang aku nggak tahu sebelumnya gitu. Jadi yang sederhana seperti Mbak Tarlen bilang, yang lokal, yang deket-deket, biasanya itu yang aku explore sekeliling dan kenalan lagi sih. Itu yang diajarin juga sebenarnya, bikin kaldu yang gampang, terus habis itu memadu padankan hal-hal yang belum pernah dicoba tapi tetap bisa enak. Tuh, ini nambahin dikit ya. Pas bulan puasa kemarin, kami tuh bereksperimen ya untuk beneran apa ya? Dari sebulan puasa kita 2 minggu itu sahur dan buka itu lebih banyak makannya umbi-umbian. Jadi dari singkong dicampur sama ubi ungu, dicampur sama kentang. Pokoknya kita nggak makan nasi tapi lebih banyak makan umbi. Kalau yang aku rasain pribadi nih ya, ternyata aku lebih punya energi. Aku banyak kerjaan selama bulan puasa itu aku nggak ngerasa lemas gitu, ngerasa lebih lebih kenyangnya tuh lebih lama gitu. Dibanding kalau misalnya sahurnya pakai nasi tuh siang-siang tuh udah kerasa lapar gitu ya. Jadi memang mungkin juga itu kita perlu mencoba sih. Kita perlu memberikan badan kita tuh kesempatan untuk makan yang lebih beragam gitu. Supaya kita juga terbiasa ya. Kalau misalnya kita makannya itu aja kan sebenarnya kita sedang memprogram badan kita untuk bergantung pada sedikit jenis makanan gitu. Tapi kalau kita memprogram badan kita untuk bisa menerima keragaman gitu ya kita sebenarnya juga bisa makan apa aja akhirnya gitu. Nggak terbatas hanya itu aja menunya gitu. Yes, iya. Nah, ini teman-teman pasti seru banget kan, banyak banget ya tadi, pasti teman-teman juga pengen ikutan explore. Nah, kalau misalnya kita mau belajar nih masak ya, nah akhirnya pasti teman-teman juga pengen penasaran, klub masak Sirja tuh cara gabungnya gimana sih? Lalu apakah dalam waktu dekat bakal ada bikin acara gitu, misalnya ke Jakarta, atau ke Bandung, atau kemana gitu? Karena masih banyak banget teman-teman yang pengen cari tahu makan sayur tuh yang seru tuh gimana, mudah ngolahnya supaya jadi enak. Oke, kita tuh tiap bulan ada acara ngobrol-ngobrol ya, Plan Base 101 gitu. Kita kasih seri itu gitu. Jadi siapapun boleh gabung ke dalam obrolan itu gitu ya. Dan obrolannya tuh bukan cuma ngomongin soal makan sayur aja, tapi juga aspek-aspek lain di dalam bisnis makanan gitu ya. Kayak nanti nih bulan ini kita mau ngobrol sama teman kita yang punya usaha restoran tapi di luar negeri gitu. Dan yang dijual itu adalah makanan Indonesia gitu ya. Kan pasti pada penasaran ya gimana orang bisa menerima cita rasa Indonesia di luar negeri gitu. Nah, itu juga ada aspek itu yang bisa kita obrolin bareng gitu. Karena kan memang karena kita lebih banyak ngomongin soal lokalitas gitu ya. Jadi ini konteksnya gimana membawa si cita rasa lokal itu keluar gitu. Nah, untuk kelas-kelasnya sendiri, kami juga akan buka lagi nih kelas dengan instruktur untuk bulan ini, kelas rendang. Itu kalau misalnya tidak ada perubahan itu tanggal 19 Agustus. Tapi kalau misalnya teman-teman cuma pengen beli resepnya aja, itu juga bisa diakses lewat Tokopedia. Jadi bisa dibuka di linknya Instagram Klub Masak, itu ada website kami dan ada informasi mengenai kelas gitu. Bisa dilihat di situ. Tapi kalau mau dapat informasi kegiatan bisa gabung di grup Telegram, di kanal Telegramnya Klub Masak Sirja. Tuh teman-teman ya, jadi gabung aja di Telegram aplikasinya Klub Masak Sirja. Nah, dengan berbagai macam kelas tadi, dulu juga udah pernah bikin kelas. Sebetulnya ini yang ikutan tuh siapa aja sih? Apakah banyak anak muda gitu yang pengen, ternyata banyak anak muda tertarik pengen belajar makan sayur gitu? Atau mungkin di sana apa yang udah sakit gitu baru ikut kelasnya, apa gimana nih? Coba Chef Niko. Banyak banget ya, karena yang tentunya dari yang datang ikutan ada yang dari Sumatera, Kalimantan ya, ada yang dari Karawang, Berau,
ada yang dari Kaltara juga, ada yang dari daerah Bulungan situ ya. Terus ada dari Makassar, dari Sulawesi Tenggara, sampai ada yang dari Jayapura ya. Jawa udah pasti banyak ya, kota-kota besar gitu. Terus kebanyakan memang perempuan, tapi yang laki-laki juga ada ya, anak muda ya. Menariknya juga ada juga anak muda laki-laki gitu, walaupun tidak sebanyak yang perempuan gitu. Ibu-ibu, dari mulai ibu-ibu yang cukup senior sampai ibu-ibu muda itu ada. Kita semua kumpul jadi satu, sampai yang belum menikah juga dan belum punya anak juga ada, atau yang baru menikah. Terus yang punya bisnis itu juga banyak, bisnis usaha rumahan, kecil-kecilan, UMKM, ataupun yang memang untuk kepentingan pribadi dan sendiri juga banyak. Jadi memang banyak yang beragam. penasaran makan sayur. Betul. Karena kan kita di sini cuma untuk tukar pikiran dan berlatih mengapresiasi lokalitas tadi ya, seperti Tataran itu. Jadi kita sama-sama saling memberikan pada teman-teman semua yang gabung, akal kok, terus memberikan afirmasi kalau ini memang baik, ini memang mudah didapat, sulit, cara masaknya gini. Oh, jadi ngerti, oh kalau misalnya mau mash potato-nya lebih enak, itu harus diginiin dulu, baru diginiin. Makanya ada beberapa cara yang bisa dilakukan chef juga ya, iya gitu. Atau mau bikin panggangan yang enak seperti apa gitu ya. Itu kan memang perspektifnya tukang masak ya, yang bisa berbagi. Dan ternyata mereka juga ada yang sering berbagi juga ya Mbak Tarlen ya, untuk ilmunya juga yang kami sendiri juga belum pernah pakai atau mengambil food itu ya, makanan itu gitu. Nah itu disitulah prinsipnya berbagi pengetahuan sama pengalaman ya, karena pengetahuan nggak ada cuma di satu kepala, disinilah di klub inilah kita berbagi gitu. Nah tuh ya, di klub Telegram teman-teman bisa langsung add ya. Nah ada pertanyaan nih ya, sebelum kita menutup acara karena kita tinggal punya waktu 7 menit lagi. Nah nggak kerasa ya. Siapa nih mau jawab nih? Ada yang pertanyaan, ketika bicara makanan plant based dengan olahan lokal, banyak bumbu Indonesia yang bahan dasarnya kan ikan atau udang. Nah, ini ada penggantinya nggak sih? Gitu. Nah, Tiko nih, gimana Tik? Iya betul. Terasi kayak gitu. Itu benar banget, karena Indonesia adalah negara kepulauan dan daerah pesisir di Indonesia tuh banyak sekali, kota dagang di Indonesia itu banyak sekali, keberlimpahan ikan dan udang di Indonesia tuh nggak perlu diragukan gitu ya. Itu menjadi salah satu aspek makanan Indonesia, karena keberlimpahannya banyak yang diawetkan kemudian menjadi olahan fermentasi yang memang kalau olahan fermentasi itu menciptakan rasa gurih yang ekstra ya, bisa 30-50% gitu, rasa gurih umaminya bakal lebih kuat gitu, dari segi aroma dan flavoring juga dia menambah sebagai penguat gitu. Nah kalau untuk penggantinya, nah kita lihat cara pandang Midland gimana. Nah, itu kan kita ngomong daerah pesisir ya. Tapi kalau yang di Midland, dari zaman dulu, mereka memang agak sulit mendapatkan akses garam, sulit mendapatkan akses seperti ikan atau ikan laut atau olahan laut ya. Mungkin ikan air tawar ataupun olahan sungai itu justru abundant ya. Tapi juga seperti misalnya tempe gitu. Di Indonesia kan juga punya olahan tempe ataupun sambal tumpang yang terbuat dari tempe semangit atau tempe bosok gitu. Itu salah satunya ya. Ada olahan juga tauco yang datang dari utara Asia gitu ya. Jadi memang penguat rasa alami Indonesia juga sebenarnya beraneka ragam gitu, nggak cuma satu gitu. Dari olahan nabatinya sendiri, selain dari tempe semangit yang udah, kalau orang daerah Midland sini nih, daerah bagian tengah Jawa, memang banyak pakai tempe semangit atau tempe bosok gitu. Dikit-dikit dimasukin di lodeh, dimasukin di sambal, dimasukin di tumis-tumisan gitu. Itu salah satu ya gitu. Tadi aku juga udah ngasih contoh seperti tauco juga, itu kan udah umum banget, apalagi daerah pesisir ya. Tauco itu terkenal banget gitu. Nah, terasi juga bisa ya pakai tempe ya. Betul, kebetulan Chef Ferdian juga udah pernah bikin terasi juga dari tempe semangit atau tempe bosok yang kemudian diolah kembali dengan kombu, dengan
dengan resep dia bereksplorasi sampai jadi benar-benar mirip terasi yang gurih sekali, tapi dia tidak berbau hewani, tapi lebih clear gitu, lebih clean rasanya gitu. Nah, jadi selain itu sebenarnya olah-olahan perpaduan antara bahan pangan seperti umbi-umbian, kacang-kacangan, sayur-sayuran, carrot gitu, ataupun wortel, kemudian ditambah dengan misalnya seledri, itu kan udah gurih banget gitu. Salah satu contohnya gitu. Kalau misalnya kita lihat kacang-kacangan, kacang aja dibuat bumbu lotek atau bumbu gado-gado itu udah gurih banget gitu, ya kan? Jadi kalau tahu perpaduan rasa gurih dan mana aja bahan yang punya umami tinggi, ini bisa dicampur-campur. Tadinya 3 bahan, ini jadi 20 bahan, jadi satu, berarti makin gurih tanpa penambahan apapun gitu. Itu bisa ikutan kelas rasa gurih yang memang kami lagi godok nantinya, dan pernah udah diadain sebelumnya gitu. Nah, Kayak gitu deh, itu Mbak. penting banget tuh kelas rasa gurih. Jadi itu jadi bumbu dasar gurih yang pasti kita bisa bawa kemana-mana, kita bisa pakai ke beragam macam masakan ya. Jadi nggak pakai daging pun, wah kok tetap enak ini ya gurih-gurihnya. Oke. Thank you banget Chef Tiko. Nah, satu pertanyaan terakhir ya dari ada yang pertanyaan sangat basic loh, ini dijawab deh sebelum kita udahan. Dari Hidayatul Hasanah, plant based itu apakah tidak ada campuran hewani? Mungkin masih banyak yang tertukar nih, vegan, plant based bedanya apa atau sama aja? Gimana? Tiko nih yang paling valid nih jawab ini. Ini maaf ya semua diborong sama Mas Tiko nih. Silakan Nggak jawab apa-apa. lagi. Sebenarnya plant based itu memang lebih relax ya, lebih toleran gitu. Jadi memang kalau misalnya vegan itu kan ada sejarahnya ya, vegetarian juga ada sejarahnya. Terminologi itu datang dari barat memang. Dari barat Indonesia pokoknya, mau dari manapun dari barat Indonesia ya. Jadi ini nggak lepas dari perkembangan si terminologi itu yang makin rada dogmatif memang gitu. Jadi menurut aku kedogmatifannya itu membuat plant based hadir sebagai tandingan gitu. Pada akhirnya kekinian lebih relax, lebih toleran. Jadi sebenarnya plant based kalau dalam arti barat memang dia tidak yang nggak boleh ini nggak boleh itu terlalu banyak. Yang penting yang memang terbuat dari sayur, terus biasanya kalau ada ini itu dikit ya tinggal disisihkan gitu ya. Jadi nggak yang harus strict gitu ya. Strict gitu. Jadi kalau plant based seperti itu kalau saya pikir ya, dia lebih toleran, lebih relax, lebih welcoming semuanya juga, dan tidak ada dogmatif atau strict. Oke, sip. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi, teh boleh dijawab singkat aja nggak ya? Ada yang penasaran soal jackfruit, katanya kalau di YouTuber asing pada rame-rame pakai jackfruit jadi pengganti daging. Nah, kalau di Indonesia sendiri rasanya apa aja sih yang bisa diolah pakai tadi itu kayak daging nangka ya, selain gudeg, gori ya, itu namanya gori ya. Betul. Jadi gini, sebenarnya awalnya gara-gara sejarahnya pulled pork. Kamu tahu kan? Southern American banget ya. Mereka kan barbecue-nya terkenal banget. Jadi daging babi yang disiwir-siwir gitu loh. Ya kan? Nah, itu kan bentuknya terlihat sangat nangka sayur ya, kalau misalnya dilihat gitu. Nah, ini yang kemudian orang luar negeri jadi kalap gitu ya. Jadi kalap karena mereka nemuin sesuatu yang bentuknya mirip banget sama pulled pork ini gitu. Alias kalau kita daging suwir gitu. Pulled pork itu daging suwir gitu. Nah, sementara orang sini udah bikin gudeg ya kan, udah bikin rendang nangka gitu. Jadi udah bikin abon-abon. Jadi kita udah punya tradisi pulled pork udah lama banget gitu. Nah, jadi kalau misal aku menanggapin ini ya, sebenarnya nangka itu sangat fleksibel ya.
bisa dibikin apapun gitu. Mau disuir, mau dalam keadaan utuh, itu enak. Dan di Indonesia hampir semua masakan, hampir semua budaya itu punya kebiasaan nangka muda. Biasanya macam-macam nangka mudanya diolah. Gitu. Jadi kalau misalnya aku suka nangka, jelas aku suka karena aku suka nasi gudeg, dan gudeg itu rata-rata di Jogja gak dicampur sama kuah kaldunya, jadi dia diungkep sendiri gitu, plant based. Nah terus sebenarnya juga orang luar negeri ini ya suka kalap, jadi menurut aku mereka pakai yang aneh, mereka nggak tahu juga aslinya gimana karena sulit juga dapat yang seger sih gitu. Terus aku sendiri juga baru nemuin kalau ternyata nangka manis itu juga bisa diolah untuk jadi pulled pork, tapi bukan bagian manisnya, tapi bagian luar yang menyelimuti si manisnya ini, dan dia sudah seratnya kenyal banget. Jadi kalau kamu pernah buka nangka terus habis itu nangka yang mateng ya, kamu ambil yang manisnya, sekelilingnya tuh banyak serat-seratnya lagi yang bisa dimakan. Dan itu nggak akan hancur kalau direndang, kalau dibuat masakan yang durable gitu, butuh durability untuk dimasak gitu ya. Kalau nangka muda biasa kan dia gampang hancur ya untuk dimasak ya. Jadi hal-hal kayak gini sebenarnya challenging banget ngebuat aku untuk eksploratif dan observasi lagi gitu ya. Iya. Jadi makanya bagi Chef Tiko semoga sukses ya dengan eksplorasi yang tiada henti ya. Kalau kami tinggal duduk manis nonton kelasnya, ikutin prosesnya. Makanya teman-teman kalau nggak mau ribet, gabung tinggal aja menikmati di Sirja di Telegramnya ya. Jadi kan tinggal liatin nih, dengerin apa sih hasil eksplorasi Chef Tiko dan Chef Ferdian. Oke. Nah Mbak Tarlen, kamu ada pesan-pesan terakhir nggak sih bagi orang buat ngajak orang gabung ke klub masak Sirja gitu? Silakan. Yang paling mudah sih silahkan follow Instagram kami untuk informasi kegiatan dan juga bergabung di kanal Telegramnya Klub Masak ya, Klub Masak Sirja, untuk informasi kegiatan juga dan diskusi-diskusi seputar plant based. Begitu. Sip, terima kasih banget Mbak Tarlen dan Chef Tiko. Semoga kita lain kesempatan kita bisa bertemu dengan Chef Ferdian juga, dan mungkin atau kita bikin kelas masak bersama. Pokoknya seru deh, kita harus semakin menyebarluaskan bahwa sayur di Indonesia itu banyak, dan sekarang dengan tren plant based ternyata ya kita gampang banget nih menangkap tren itu karena kita punya sayur nabati di Indonesia itu banyak banget gitu ya. Jadi nggak susah ya ketika tren itu masuk, wah kita mah udah lama ya plant based di Indonesia. Oke. Benar banget. Ya kan? Oke, thank you banget Klub Masak Sirja, teman-teman juga sudah nonton acara ini, bisa ditonton ulang di IGTV Femina. Pokoknya yang mau ikut gabung di Klub Masak Sirja, nggak perlu vegan, dan vegan atau enggak silakan gabung aja. Pokoknya ini adalah sebuah klub masak yang memperlihatkan kamu gimana sih transformasi makan sayur supaya mudah dan juga enak. Oke? Enak. Baiklah. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih. Terima kasih semua. Ditunggu teman-teman tema-tema seru berikutnya ya di obrolan IG Live seputar Boga. Oke? Kita jumpa di acara berikutnya. Saya Trianura Agustina, jurnalis Boga, undur diri bersama teman-teman Klub Sirja juga. Selamat sore. Bye. Selamat sore. Bye. Bye.